Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Jona Ansiati Bang Nugraha, di mana seperti biasa membahas tentang asam lambung yang tinggi, kemudian bisa disebut GERD, kemudian anxiety disorder atau kecemasan berlebih seperti itu. Nah, baik, untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya seperti biasa sehari-hari, dan terus terang belum normal 100% saya juga, namun semakin hari semakin membaik dan jauh lebih membaik daripada dari bulan tahun yang kebelakang seperti itu. Nah, di sini saya sedikit berbagi maupun motivasi atau dorongan kepada untuk kalian yang masih terkena atau masih dalam banyak sensasi seperti itu. Nah, di sini saya membahas tentang takut atau khawatir atau cemas atau was-was keluar rumah seperti itu, baik di kendaraan maupun jalan kaki atau maupun dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, mungkin saya sedikit sedikit minta tolong untuk yang baru gabung, tolong subscribe, kemudian like, nyalakan notifikasinya atau nyalakan tombol loncengnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang masih banyak sensasi, beribu-ribu sensasi, peribahasanya seperti itu. Dan tidak luput atau yang sudah gabung, yang sudah subscribe, tolong nyalakan tombol loncengnya. Siapa tahu di mana ntar ada video saya yang baru, mungkin dapat termotivasi lagi meskipun sudah bosan nonton kayak gini. Kalau yang udah sehat normal seperti itu. Nah, termasuk saya dulu lebih semangat lihat di video YouTube tuh channel-channel seputar anxiety seperti ini, karena bawaannya tuh tenang, nggak ditenang. Tapi kalau misalkan kita hanya nonton saja, diam-diam di rumah saja tanpa action, kemudian tanpa berlatih, ya tetap pasti yang namanya kecemasan akan terus menakuti kita seperti itu. Nah, makanya ayo belajar untuk keluar seperti itu dari zona nyamannya. Nah, saya sedikit sedikit berbagi tentang pengalaman saya, tentang aktivitas saya untuk meringankan gejala-gejala asam lambung atau gejala sensasi, berbanyak sensasi seperti itu. Saya berbagi di sini ya, karena yang namanya anxiety seperti itu ya, kecemasan berlebih itu ya, saya tidak munafik, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita tidak keluar dari zona nyaman kita, ya susah sih seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang takut keluar rumah, takut aktivitas dan lain sebagainya, dan hanya bisa melihat-lihat di jendela seperti itu. Pokoknya nanti saya ada video sedikit tentang aktivitas sehari-hari saya. Nah, di sini tips salah satu kunci utama terbebas dari gangguan mental, ya bisa disebut dengan gangguan mental. Karena mengapa? Yang namanya kalau misalkan di sininya kita error, terlalu banyak mikir, terlalu banyak beban hidup ya intinya, terlalu banyak stres, otomatis ke sini, ke lambungnya gangguan, bisa disebut dengan gangguan seperti itu ya. Salah satunya asam lambung yang tinggi seperti itu. Nah, maka dari itu usahakan anxiety-nya atau kecemasan berlebihnya atau mental kita yang drop itu harus lebih tingkatkan lagi, dan lebih bagus, kembalikan lagi ke normal seperti itu. Lebih bagus, ke lebih dari dulu kita gitu, lebih percaya diri, lebih tenang, lebih santai, nggak terburu-buru, nggak ngototan, nggak egois dan lain sebagainya lah.
seperti itu. Nah, di sini salah satunya yaitu saya menyarankan untuk di pola-pola tersebut, pola-pola kehidupan sehari-hari kita, baik itu dari pola makan, kemudian pola pikir, pola hidupnya, kemudian pola sikap perilaku kita sehari-hari seperti itu. Nah, yang sering itu adalah 3 pola untuk penyembuhan asam lambung yang tinggi atau kecemasan berlebih atau gangguan lambung. Hanya 3 pola seperti pola makan, pola pikiran, pola hidup. Namun di sini ada satu mentor yang menyarankan dan itu emang sangat-sangat bagus. Itu yaitu pola sifat kita. Nah, untuk yang pertama pola makan. Untuk yang mau berpergian gitu, memberanikan latihan diri seperti itu, sepengalaman saya sebelum berangkat tuh kita makan dulu, makan yang bergizi, jangan terlalu makan yang apalagi yang pedas, jangan yang pedas, yang bersantan itu di stop dulu sementara. Cuman seperti apa namanya ya, lambung orang, perut orang berbeda-beda ya, gimana cocok nggak cocoknya di kalian seperti itu. Sebelum berangkat makan dulu, kemudian penuhi gizinya, kemudian penuhi mineralnya, minumnya. Kalau bisa usahakan minum itu yang air hangat, jangan terlalu air dingin, apalagi air kulkas nggak boleh. Sementara air hangat dulu. Nah, sebelum berangkat kita itu harus makan dulu, isi perutnya, dan percaya tidak akan bakal apa-apa kalau misalkan perut kita sudah terisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pola pikir kita harus dijaga sebelum berangkat atau sebelum kita ke tempat tujuan tuh. Pola pikir tuh kita harus relax dulu, jangan berandai-andai, aduh gimana nanti di jalan takut gini, di jalan takut kumat, di jalan takut kayak dulu kayak gini. Jangan ke situ, karena pada akhirnya itu tidak akan terjadi seperti itu. Dan yang ketiga, pola hidup. Pola hidup kita yang tadinya kita takut mandi, takut air dingin atau apalah sebagainya, coba biasakan lagi seperti orang-orang yang normal. Ya kalau misalkan takut air dingin ya air hangat dulu, seperti itu, air hangat. Nah, mandi dulu, kemudian pakai jaket juga, jangan lupa pakai jaket. Kemudian ya intinya sih hanya di sini permainan pikiran. Jadi kita tuh sebelum berangkat tuh aduh berandai-andai, takut ini takut itu. Nah, itu hanya trauma kita pas pertama kita mengalami anxiety yang berlebih ini atau asam lambung yang tinggi ini. Itu ada rasa trauma, jadi kita tuh merasa takut, kemana-mana tuh takut, dan itu tidak akan terjadi. Jangan takut, kita harus lawan dan kita harus berlatih seperti itu. Dan yang kalau dibiasakan kita pasti bisa seperti itu, karena biasa itu kita bisa, itu karena biasa seperti itu. Nah, berangkat jangan berpikir apa-apa di jalan ya, berangkat fokus bawa, misalkan mau bawa motor, fokus bawa motor, jangan kesana kemari pikiran kesini kesana kemari. Nikmati pemandangan yang indah. Kalau misalkan kita jalan-jalan gitu ya, usahakan jangan sendiri juga, kalau misalkan sama temen, kemudian atau ada istri atau misalkan suami, ajak bicara di jalan, jangan terlalu berdiam gitu. Nah, nanti misalkan jarak 5 kilo, alhamdulillah nih bisa pulang lagi, meskipun pertama-pertama itu pasti ada sensasi nggak nyaman, napas terasa ngos-ngosan, itu nggak apa-apa. Hanya hari pertama misalkan 5 kilo berangkat set, pas keduanya misalkan lebihin, misalkan 1 kilo atau 6 kilo seperti itu. Nah, terus misalkan ada peningkatan nih 10 kilo, terus berjalan. Nah, nanti pada akhirnya pasti akan ketagihan seperti itu untuk berjalan-jalan. Nah, nanti ke sana mentalnya akan lebih top, lebih bagus, dan jangan takut. Ini hanya permainan pikiran sih. Kalau misalkan kita merasa cemas, was-was, kita harus berpikirnya gini, oh wajar, ini hanya permainan pikiran, ini hanya hormon adrenalin, belum apa-apa, udah siap siaga. Kita kalau udah di jalan pasti enak, pasti nyaman. Jadi jangan terlalu berpikir, berangkat aja seperti itu. Bawa air minum hangat. Kalau misalkan suasana nggak enak di tengah jalan, berhenti dulu seperti itu. Bawa air minum. Nah, seperti itu ya. Maaf dijeda dulu teman-teman. Ini ada yang membeli tuh, anak-anak kecil. Saya sehari-hari aktivitas di warung.
Kita lanjutkan lagi ya. Dilanjut. Nah seperti itu. Jadi sedikit berbagi pengalaman, ntar video saya pasti dijeda di sini videonya. Kemarin aktivitas saya ke warung belanja, kemudian sambil berjalan-jalan sama istri sama anak. Nah jadi kita tuh harus banyak aktivitas untuk mengurangi rasa mental kita yang lemah, supaya mental kita kembali keangkat lagi. Dan percaya ini semua pasti akan berakhir lebih cepat seperti itu, dengan metode-metode yang ya mungkin kalian punya metode yang lain, ya jalankan selagi itu positif seperti itu. Ya mungkin hanya segitu video saya, nanti dilihat bagian sini ada videonya. Ayo main, ayo keluar dari zona nyaman, ayo belanja. Yo main, ayo semangat, jangan berdiam di rumah, ayo. Nah baik, itu videonya sedikit saya bagikan videonya, dan di lain kesempatan saya pasti berbagi lagi kepada kalian. Dan saya mohon, saya harapkan untuk yang baru gabung tolong di subscribe, di like, nyalakan tombol loncengnya, kemudian yang maupun yang sudah lama bersama saya belajar intinya belajar gitu, supaya kita lebih cepat kembali lagi ke fase normal kita dulu, ke mental kita yang dulu bangkit, atau lagi pas sebelum terkena kecemasan berlebih ini. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong di subscribe ya, semoga bermanfaat juga, menjadi ladang amal ibadah untuk kalian semua, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian yang sudah subscribe seperti itu. Dan tetap semangat, jaga pola, 3 pola itu dijaga. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.